Shalom warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan, hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubahkan hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua warga kerajaan. Apa dampak daripada mujizat? Saya ingatkan kembali Yohanes 2:11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama. Bukan terakhir ya. Dari tanda-tandanya Simeon mujizat dan ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya pada yang pertama. Kemuliaan Tuhan nyata dan membuat orang percaya. Di sini baru murid-murid. Dan kita melihat kehidupan daripada Paulus dan Silas. Ketika mereka sampai di kota Filipi, maka di situ ada seorang pengusaha wanita. Dia punya butik yang menjual jubah ataupun kain berwarna ungu yang dipakai oleh high class ataupun high society. Dan apa tanda orang diurapi Roh Kudus? Lydia tuh jadi berani menerima mereka di rumahnya. Lalu kemudian akibat daripada mujizat. Salah satu mujizat adalah pengusiran roh jahat. Dan kota itu dikuasai oleh sekelompok orang yang memperkerjakan seorang gadis yang dikuasai dengan spirit of Python. Ya, spirit of Python itu artinya saudaraku dia sebagai oracle ataupun medium. Dan dia mengikuti Paulus sambil berseru-seru orang yang menunjukkan kepadamu jalan keselamatan. Hati-hati, iblis itu ingin menyesuaikan ataupun mengasosiasikan dirinya dengan kita. Tak tahan Paulus, ditangking dan apa yang terjadi? Dampaknya masuk penjara saudara. Bukan cuma masuk penjara, digebukin dan kemudian kakinya dipasung di tempat paling dalam. Tetapi ini tanda orang yang penuh Roh Kudus. Yang keluar bukan keluhan, yang keluar puji-pujian. Di tengah malam ketika mereka muji pasti dengan suara keras. Rupanya malaikat ikut nyanyi saudaraku. Semua pintu-pintu terbuka, borgol-borgol dan juga pasungan terlepas. Dan saat itu sipir penjara mau menggorok lehernya sendiri. Kata Rasul Paulus, tenang. Tidak ada seorang pun yang melarikan diri. Coba bayangkan.
Kalau penjara di Cipinang misalnya ya, mendadak semuanya terbuka. Wah, itu bisa kacau balau. Tetapi kalau Roh Kudus hadir, apa yang terjadi? Ada damai sejahtera yang sangat luar biasa. Tapi inilah tujuannya. Tujuannya apalah saudaraku? Sipir penjara itu yang pasti sangat kejam. Ya, pasti juga merangkap Al-Gojo. Dia dan seluruh keluarganya diselamatkan. Tapi ini salah satu kunci. Bagaimana kita itu disertai mujizat. Paulus dan Silas tidak mengaku bahwa mereka warga negara Romawi. Tapi mereka menampilkan diri sebagai warga negara kerajaan sorga. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, apa kan malu mengaku dia. Dia panah Bapa dan para malaikat kudus dan juga di depan masyarakat. Pastikan saudara selalu memuliakan Tuhan. Baru selesai itu dia beritahu, kami ini warga negara Rom. Dan kamu memukuli kita, mereka ketakutan luar biasa. Kemudian mereka dibebaskan begitu saja. Rupanya ketidakadilan itu berlangsung sampai sekarang. Tetapi jangan khawatir. Mujizat tujuannya apa? Membuat orang percaya. Engkau dan seisi rumahmu akan percaya pada Tuhan. Dimulai satu orang. Satu orang percaya. Istri saya dan saya adalah pertama dan keluarga kita yang lahir kembali. Ada beberapa yang beragama Kristen lah ya. Tetapi yang lahir kembali baru kita berdua. Dan kedua keluarga besar kita sebagian besar. Bukan cuma percaya tapi melayani Tuhan. Biarlah terjadi pada saudara. Sebab mereka melihat apa? Mujizat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan mata mereka terbuka. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang tidak percaya menjadi percaya. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umatnya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anaknya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Shalom warga kerajaan. Shalom warga kerajaan yang sangat diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya percaya dari tempat ini sorak-sorai kemenangan ada bersama kita. Amin. Amin. Amin, haleluya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh saling sapa dulu dengan teman sebelahnya, ya. Katakan Tuhan memberkati. Kita semua di sini berpesta bersama Tuhan. Amin, haleluya. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 10, Yesaya 40 ayat yang ke-10. Bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Syukur bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami rasakan Tuhan. Kami terus Tuhan merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Hari ini kami persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Pujian, penyembahan kami, hati kami, hidup kami untuk Engkau Tuhan. Kami mau naikkan syukur di hadapan-Mu. Sebab Engkau Allah kami yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini ya Bapa, menyertai setiap kami. Kuasa-Mu melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah hari ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Biarlah setiap hati kami Tuhan menaikkan syukur di hadapan-Mu. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku naikkan syukurku. Oh Tuhan, sungguh Kau yang setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sungguh Kau Allahku yang setia. Kau selalu bersamaku Tuhan, selalu ada. Oh Tuhan, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Yesus, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa-Mu Tuhan. Kau selalu ada bagiku, hatiku takkan gentar. Kau selalu bersamaku. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku naikkan syukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Sebab kasih-Mu Tuhan, Kasih setia amin. di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Oh Yesus, yes, Engkau yang kami muliakan. Haleluya, ku bersyukur Bapa.
Mari serukan bagi Raja kita. Raja Dia yang layak, Dia yang layak dimuliakan. bertata, Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yes, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan Kau Tuhan, dimuliakan. Kau ditinggikan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau Rajaku, Kau Rajaku, oh, yang bertata, oh, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus amin. Rajaku, Engkau Yesusku. Yesus Yes. Oh, Yesusku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Lebih lagi bagi Tuhan, sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dialah yang besar, amin. Dia yang termulia, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sorak-sorai bagi Dia. Hey, hey. Kami puji nama-Mu. Mari segenap hati memuji Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Serukan, Kau terbesar dan mulia, ajaib Kau Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan haleluya. Yes. Bersama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Yeah, yeah. tanganku memuji, Ku angkat suara, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ya semua. mari menari memuji, Yes. ungkapkan sukacita Di hati nyatakan bersama. Yes. dan mulia.
besar dan mulia. ajaib kau Tuhan, Ajaib semua perbuatanmu. Oh yeah, besar dan mulia. biarlah semua memujimu. Oh Tuhan, Besar dan mulia. haleluya, Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu Tuhan. semua memujimu. Bersama katakan, biarlah semua memujimu. Oh yeah, kau yang terbesar Tuhan. Haleluya. Yes, berjalan bersama Tuhan pasti ada kemenangan. Katakan amin. Yeah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan bersama, Yesus kau Raja, berkuasa berjaya. Selamanya Yes, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Yes, bagiku senantiasa denganmu Tuhan, ku berjalan jalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus kau Tuhan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. berkuasa. Saya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Berkekuatan berkekuatan. Sabu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Haleluya. selamanya. Berjalan bersama Dia, pasti ada kemenangan, ada kelepasan, ada kemerdekaan. Yesus kau Raja, Hidupku berkuasa berjaya. untuk selamanya. Yesus kau Raja dalam hidupku. Kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Haleluya. Sabu tercurah bagiku senantiasa. Terima kasih Tuhan, ku kan berjalan. Berjalan Hey, yeah. dari kemuliaan sampai
saudara bangga punya Allah kita yang besar. Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih menyertai setiap kami Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang terima kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Segala kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami nyatakan kebesaran-Mu Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat. Mari serukan di hadapan Tuhan. Nyatakan lebih lagi bagi Dia.
kami terima. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Kau yang berjanji Tuhan. Amin. Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang. Haleluya. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersama kami, kemenangan bersama kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Mari kita nyatakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari angkat kedua tangan kita dengan iman. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi buat Raja. Yes. Haleluya. Yes Lord, amin. Ya kuasanya ku terima. Sekali lagi katakan dengan iman. Aku punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Shalom. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Raja. Siapa yang percaya bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, itu ada kuasa yang dahsyat. Boleh angkat tangan saudara? Boleh angkat tinggi-tinggi? Saya tidak tahu pagi ini saudara ada sakit apa. Saya tidak tahu. Dan masalah apa yang sedang dihadapi. Saya tidak tahu juga. Tapi saya mau katakan pagi ini, dia ada di tempat ini, in your presence, dia hadir. Ibadah yang kita adakan pagi ini bukan ibadah biasa. The King of King, the Lord of Lord, Raja segala raja, dia hadir di tempat ini. Dan Roh Kudus yang menjamah saudara. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya
Barang siapa sungguh-sungguh memperkatakan dengan iman dan dia pegang firman Tuhan, maka itu akan terjadi. Dan pagi ini saya mau tantang saudara. Boleh angkat tangan saudara yang ada sakit pagi ini, yang ada masalah. Yang ada masalah dan sakit penyakit. Angkat tinggi-tinggi. Yes. Yang percaya. Yang percaya. Saudara pegang di mana sakit saudara, pegang di mana saudara sakit. Pegang, yang saudara sakit di mana pegang. Pegang aja. Pegang. Saudara pegang. Kita sama-sama perkatakan, kita percaya. Ikuti saya doa ya. Yang tadi sudah pegang di mana sakit, ikuti saya doa. Tuhan Yesus, katakan, Tuhan Yesus, saya percaya kuasa-Mu ada di tempat ini dan di dalam hidupku Tuhan. Dan terima kasih buat 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah menggantikan segala semua sakit penyakit, kutuk penyakit, semua sudah diganti. Sudah ditukar di Kalvari. Yang harusnya kami menanggung itu semuanya. Tapi Tuhan sudah bereskan semuanya. Sekarang aku terima mujizat. Oleh kuasa di dalam nama Yesus. Hari ini juga penyakitku sembuh Tuhan. Masalahku terbuka jalan keluar. Kemenangan terjadi. Mujizat dinyatakan. Kuasa Tuhan dicurahkan dengan dahsyat. Dan aku percaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus terima dengan iman. Dan percaya mujizat terjadi. In Jesus name. Yang percaya sama-sama katakan. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Raja. Katakan haleluya. Boleh duduk kembali. Terima kasih buat tim musik yang keren. Boleh bantu Kak Yanto di sini aja ya. Enggak apa-apa ya. Thank you ya. Yang pertama saya mau bilang terima kasih buat Brother Johan bersama Cici. Thank you Mas Joko, Pak Rudi thank you. Ada Pak Luki di depan juga bersama Ci Glenn dan semuanya, Frankie ya. Dan juga buat Roy, thank you buat musik yang keren, WL Rita thank you. Terima kasih buat SM, luar biasa. Terima kasih buat Asyar, terima kasih buat Sound dan juga buat Cyber. Kita berikan tepuk tangan buat Raja. Haleluya. Saudara, kenapa saya mengatakan saya perlu mengucapkan terima kasih. Tanpa daripada tim pelayanan ini, tidak mungkin kita bisa memuji Tuhan semegah ini begitu luar biasa sehingga kita bergairah. Amin. Saudara, ini semua karena kebersamaan dalam tim. Ingat bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Itu semua adalah harus dikerjakan bersama-sama. Dan firman Tuhan berkata waktu ada kesatuan, ada unity, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Saudara rindu enggak kuasa Tuhan semakin luar biasa di tempat ini? Boleh angkat tangan yang rindu? Colek kiri kanan katakan, saya rindu dan pasti terjadi. Haleluya, amin. Nah pagi ini sesuai dengan tema kita berbicara mengenai the impact of power. Dalam 3 bulan ini kita membahas tentang begitu luar biasa tentang kuasa Roh Kudus. Ya saudara, nah kalau kita lihat hari-hari ini saudara, sudahkah kita mengalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Karena firman ini bukan hanya berbicara mengenai pengetahuan. Firman ini bukan berbicara hanya sekedar kita tahu atau kita mengerti. Tapi dia merindukan supaya firman Tuhan itu apa yang dikatakan dalam firman-Nya terjadi dalam kehidupan kita saudara. Masing-masing Alkitab berkata kita tuh diberikan karunia yang berbeda-beda. Firman Tuhan berkata kita punya karunia. Tujuannya apa? Bukan untuk diri kita. Tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah diperluas, dan hidup kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan dan berdampak di mana kita berada. Itu tujuannya. Dalam bulan Mei, purpose daripada tujuan kuasa. Kuasa telah diberikan kepada kita. Alkitab berkata dalam Markus 16, firman Tuhan ayat yang ke-17, 18 sampai 20, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dia akan menginjak ular, kala jengking, dan semua kuasa kegelapan akan diruntuhkan dan dihancurkan. Dan Alkitab berkata apapun yang kau hadapi semuanya, engkau akan mengalami kemenangan. Ini janji Tuhan. Dan dalam bulan ini dia berbicara mengenai the impact of power. Setelah kita dipenuhi kuasa, hidup kita berdampak gak? Tadi Bapak rohani kita, Pak Gembala Sina berkata begini, hidup orang Kristen bukan agama.
Ada banyak seringkali hidup kita tidak berdampak. Ada banyak hidup kita tidak punya pengaruh. Karena Kristen ini Kristen beragama. Saudara tahu agama tidak bisa mengubahkan hidup saudara. Termasuk saudara yang tidak bertobat di dalam kehidupan kekristenan saudara. Karena kata Kristen itu dalam bahasa aslinya itu adalah Kristus yang diurapi, yang diutus. Dan daripada firman Tuhan mengatakan dalam tema visi misi pada gereja ini, representative of Christ Kingdom. Menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Artinya di mana kita berada, kehidupan kita, keluarga kita, perekonomian kita, bisnis kita, pelayanan kita, komunitas kita, pemerintahan kita, semuanya akan terjadi perubahan yang dahsyat karena kerajaan Allah. Sekarang jadi pertanyaan begini, kenapa orang Kristen hari-hari ini tidak punya impact dalam hidupnya? Itu jadi pertanyaan. Apakah Tuhan ini salah? Saya yakin Tuhan ini tidak salah. Firman-Nya dia genapi. Tapi sering kali yang terjadi karena hidup kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan hari-hari ini. Dunia tidak pernah tertarik dengan orang Kristen yang bergereja. Saudara boleh puasa seminggu 3 kali atau setiap hari. Saudara boleh berdoa setiap hari. Saudara boleh sungguh-sungguh kasih persembahan yang sebesar-besarnya. Tapi kalau hidup saudara tidak punya pengaruh. Dan orang berkata begini, saya gak melihat pengaruh dan dampak daripada hidup orang Kristen. Biasa aja tuh. Wah, ini tanda tanya ini. Tadi dikatakan bahwa Kristen bukan beragama. Karena iblis tidak akan pernah takut sama orang Kristen beragama Kristen. Tidak akan pernah takut. Dia tidak akan pernah gentar. Tapi iblis akan gemetar. Masalah kita akan hadapi, kemenangan akan terjadi demi kemenangan. Kalau hidup saudara dipenuhi dengan kuasa daripada Allah. Amin. Nah hari-hari ini, sobat cek introspeksi diri. Sudah belum hidup saudara menjadi dampak di dalam kehidupan saudara? Masih ada gak hari-hari ini kehidupan saudara tidak memiliki satu pengaruh yang tidak berdampak? Padahal firman Tuhan jelas berbicara. Orang kenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Itu hidup rohani akan semakin naik. Semakin bertumbuh. Semakin berakar, semakin dewasa. Kenapa? Karena kita punya kenal hubungan raja, segala raja. Saya alami itu semuanya. Nah pagi ini saya akan berbicara mengenai tema daripada tema besar kita. Dan saya akan berbicara mengenai kuasa daripada perkataan firman Tuhan. Hari-hari ini bagaimana saudara bisa mengalami terobosan. Hari-hari ini bagaimana saudara bisa menang atas persoalan saudara. Atas segala semua yang saudara akan hadapi di depan. Tidak ada yang lain. Perkataan saudara harus penuh dengan firman Tuhan. Kalau saudara lihat dalam dunia hari-hari ini. Itu semua menakutkan. Semua membuat orang gentar dan takut. Gak tahu apa yang terjadi buat tahun depan. Gak tahu apa yang terjadi akan datang. Keluarga, perekonomian, semua pemerintahan, tidak ada orang tahu. Hari-hari ini orang berdoa, siapa ya kira-kira akan jadi pemimpin presiden ini. Dan bagaimana nanti perekonomian selanjutnya. Orang mulai meragukan, orang mulai pilih kira-kira orang ini akan tepat. Yang akan berdiri untuk memimpin daripada bangsa ini. Yang untuk memimpin, yang mau mengembangkan daripada negara ini. Tapi saya mau sampaikan, Indonesia dan Bali, seluruh dunia perlu firman Tuhan dan Yesus di dalam kehidupannya. Karena hanya Dia yang sanggup untuk mengubah seluruh semua yang tidak baik menjadi baik. Gak ada yang lain. Yang pertama saya akan berbicara bagaimana hidup kita kalau penuh dengan firman Tuhan, apa yang terjadi. Nah kita lihat yang pertama saudara. Saya akan bacakan firman dulu sebelumnya. Sesuai dengan tema kita dia berkata begini. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Perhatikan. Kuasa ilahi itu bicara mengenai pribadi Allah. Dia telah menganugerahkan kepada kita yang berguna dan berharga. Saudara sadari enggak? Kalau saudara ada di tempat ini, itu karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Siapa yang merasa bahwa saudara hebat tanpa Tuhan? Tidak ada.
Tidak ada satupun orang yang hebat tanpa Tuhan. Semua karena anugerah. Dan dia berkata untuk hidup yang saleh oleh pengenalan dia. Kata saleh itu setia. Kata saleh itu benar. Kata saleh itu kudus. Baru saudara bisa mengenal kepada Tuhan. Kalau hidup saudara tidak sungguh-sungguh saleh, tidak akan mengenal Tuhan. Hanya orang yang hidupnya benar yang bisa mengenal Tuhan. Dan dia berkata gini, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tujuan daripada Tuhan supaya hidup kita menjadi impact, menjadi dampak. Coba sekarang saudara cek dalam hidup saudara. Sudah belum menjadi berkat buat diri saudara dan suami. Coba cek suami istri. Coba cek dulu. Kalau saudara datang berdua suami istri coba cek. Udah belum aku jadi berkat buat suamiku, buat istriku. Coba lihat. Apa menjengkelkan? Saya pernah mengalami itu. Wah, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Diurapi, orang dilawat waktu puji-pujian. Orang jamah Tuhan. Tapi kalau di rumah pas habis pelayanan selesai, satu kata-katanya tidak enak buat istri. Sampai pernah ini istri saya ikut di sini. Dia berkata gini, kok hidupmu tidak sesuai dengan apa yang kamu perkatakan ya? Ya kan? Tapi di gereja, holy, kudusnya luar biasa. Ketemu orang, shalom, shalom, senyum. Ke gereja pakai baju putih, sepatu putih, celana putih, gigi putih, rambut putih. Ya kan ya, gandengan tangan, sebari nyanyi. Masuknya mantep. Tapi keluar dari gereja, pulang. Buru-buru keluar, mobil kesenggol. Sesama jemaat Tuhan, langsung keluar itu. Turun langsung. Gak bisa. Mau tangan kiri, tangan kanan. Cuma gara-gara kesenggol saudara. Melihat ada orang nyelip. Tiba-tiba marah-marah. Ngelihat sesuatu yang tidak enak di rumah. Istri dimaki-maki. Ada gak seperti itu? Saya harapkan tidak ada di tempat ini. Yang pasti semuanya istri dan suami saling mengasihi. Menjadi berkat. Amin. Amin. Coba boleh angkat tangan ya suami istri. Yang datang dengan suami istri. Yang tidak suami istri jangan angkat tangan. Belum waktunya. Ya. Coba lihat kiri kanan istrinya bilang gini. Kamu udah jadi berkat belum buat saya. Coba lihat. Loh kok tepuk tangannya ragu-ragu baru Pak Kaleb doang. Tepuk tangannya mantap buat raja. Amin. Saya tanya istri saya loh. Kira-kira saya udah jadi berkat belum buat kamu? Buat anak-anak. Karena seluruh keluarga saya melihat saya dampak kehidupan kita. Mungkin di dalam pelayanan kita bisa menutupi. Tapi di dalam kehidupan tidak bisa. Ya? Nah kita lihat yang pertama. Kuasa perkataan mengubahkan kehidupan kita. Jadi perkataan saudara itu punya kuasa. Di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati saudara itu ditentukan oleh lidah saudara, oleh ucapan saudara. Waktu saudara menghadapi masalah, waktu saudara menghadapi segala problema, waktu saudara mungkin disalah mengerti orang, waktu dalam keadaan tidak baik, apa yang keluar dari mulut saudara, itu yang terjadi. Waktu saudara berkata bahwa Tuhan ajaib, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Yang keluar yang kita gemakan itu berulang kali. Maka itu akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara berkata gini punya masalah. Waduh, istriku bawel rek. Istriku jelek rek. Istriku gak ada apa-apanya, bodoh. Hidup lagi, nyesel aku. Jangan heran istrinya bukan tambah cantik. Kenapa? Karena perkataannya mengutuki dan membuat kematian. Hari-hari ini betapa pentingnya kuasa perkataan. Saya mau bilang, apa yang saudara perkatakan itu harus firman Tuhan. Dan waktu itu keluar, itu akan punya powerful. Seminggu yang lalu saya punya ada satu gembala komsel yang jemaatnya, anggotanya diberkati dengan melahirkan seorang putra raja baru lahir. Terus waktu saya dengar itu saya kasih dia selamat ya kamu dipercayakan memiliki seorang putra lagi.
Nah tiba-tiba gak lama kemudian sehari atau 2 hari saya ditelepon. Saya kaget saudara. Dia telepon saya, dia berkata gini, dia malam-malam dia telepon saya. Kak Yanto, saya percaya sama Kak Yanto, saya meminta nasihat. Ini tiba-tiba dokter menyatakan bahwa anak saya harus dipindahkan dari rumah sakit A ke rumah sakit yang B. Tempat pusatnya karena peralatannya lebih lengkap. Itu dokter mengatakan, dia cerita semua saya dengerin. Terus saya tanya dia, saya diskusi, saya ngobrol dengan dia, saya bilang gini, apakah dokter spesialis sudah tahu? Terus kira-kira bagaimana langkah-langkah yang diambil? Terus harus apa yang harus kamu kerjakan? Coba diskusi, saya bilang. Kamu coba ngobrol dulu dengan suami istri, berbicara. Dan dokter mengatakan kalau ini tidak segera dibawa, ini pun kemungkinan besar di dalam perjalanan, bayi ini akan meninggal di tengah jalan. Dokter itu mengatakan. Saya dengarkan dia ngomong, saya berkata begini. Secara kedokteran, kita memang percaya bahwa dia diberikan satu kemampuan ilmu. Tapi kita punya dokter di atas segala dokter. Saya mengatakan begini, percaya pada firman Tuhan. Mati hidup itu di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Kita bersama-sama berdoa, bersepakat, bersatu hati bersama-sama. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya kaget. Setelah saya berdoa bersama-sama dengan suami istri, saya ucapkan firman. Saya bilang gini, bisikkan kepada telinga daripada anakmu itu. Ke dalam telinga, masih baby. Katakan, aku menghembuskan napas kehidupan. Dan seluruh maut dan kematian, aku patahkan dalam nama Yesus. Sekarang kau sudah dikalahkan. Saya berkata, hembuskan napas kehidupan. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang tadinya itu penuh semua dengan segala peralatan. 2-3 hari yang lalu dia ngomong sama saya. Kok Yanto sekarang anak saya sudah sehat dan tidak pakai alat lagi. 2 hari lagi dia akan pulang dari tempat rumah sakit. Ini Tuhan saudara. Tadi saya mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kalau saudara punya persoalan apapun, saudara memperkatakan yang tidak baik, yang tidak firman Tuhan, itu akan terjadi dalam hidupmu. Saudara mau perkatakan apa buat bangsa ini? Saudara mau perkatakan apa buat negara ini? Saudara mau perkatakan apa dalam bisnis saudara? Saudara mau perkatakan apa dalam kehidupan rohani saudara? Saudara mau perkatakan apa dalam perekonomian saudara? Dalam pelayanan saudara? Karena apa yang kau ucapkan, itu yang terjadi. Ada satu kesaksian di dalam firman Tuhan, ada satu contoh di Alkitab, hamba seorang perwira di Kapernaum. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabat itu mengatakan kepadanya, Tuhan, dia ngomong kepada Tuhan Yesus, Tuhan, jangan bersusah-susah. Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Ini seorang perwira. Dia memohon kepada Yesus supaya hambanya yang sakit ini disembuhkan. Dia berkata gini, aku akan datang ke rumahmu dan aku akan berdoa. Tapi dia berkata gini, jangan datang, aku tidak layak. Aku orang berdosa. Aku orang yang tidak berkenan. Apa yang dia katakan? Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Berapa banyak seringkali hidup kita udah banyak dengan firman Tuhan di otak nih. Saking penuhnya otak kita sama firman Tuhan, ya penuh, luar biasa. Semuanya di luar kepala, lupa. Ya kan? Lupa semuanya. Lihat hamba seorang perwira ini berkata, sepatah kata saja, mujizat terjadi. Seringkali kita berkata gini, tidak mungkin Pak Pendeta, mesti pendeta yang sakti dulu, yang baru bisa mendoakan apa yang persoalan saya hadapi bisa menyelesaikan ini semuanya. Di mana ada ayat Alkitab berkata pendeta yang sakti baru bisa, saudara bisa mengalami mujizat? Di mana saudara? Saya pikir tidak ada. Firman Tuhan berkata begini, apa yang keluar dari mulutmu, apa yang kau ucapkan dan apa yang kau perkatakan, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Ariel, boleh minta di F. Saudara mengucapkan apa?
Saudara berkata begini tadi pujian ini. Ya, aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Saudara mau ucapkan dengan iman atau sekedar live service? Terus aja, real. Tuhan lihat hati kita. Perwira ini yang berkata gini, sepatah kata saja hambaku akan sembuh. Kalau saudara baca selanjutnya, satu kesaksian lagi, wanita pendara yang 12 tahun. Dia udah pergi kemana-mana. Dia udah menghabiskan semua hartanya. Habis, entek, kismin, min. Sudah gak ada harapan lagi. Suatu saat dia mendengar satu pribadi yang membuat dia bangkit dari keputusasaan. Dari segala stres, dari segala semua yang menekan. Orang sudah tidak peduli dengan dia. Orang sudah tidak melihat dia. 12 tahun wanita ini mengeluarkan darah. Menurut daripada teori kedokteran, di dalam tubuh manusia itu terdiri dari kurang lebih 5 liter darah. Setiap hari wanita ini mengeluarkan darah. Selama 12 tahun. Sudah tidak ada harapan. Tidak ada lagi sesuatu yang baik dalam hidup dia. Orang mulai berkata, selesai hidupmu. Habis hidupmu. Tidak ada harapan lagi. Tapi wanita ini, dia mendengar nama di atas segala nama. Dia mendengar nama yang ajaib, nama yang dahsyat. Nama yang memberi hidup, nama yang menguatkan. Dia berkata gini, nama Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya. Gak banyak kata-kata. Asal ku jamah saja jubahnya. Aku akan sembuh. Saudara, apa yang terjadi? Di tengah ribuan orang. Dalam keadaan letih. Dalam keadaan yang sudah tidak punya kemampuan. Dia maju. Dia terobos semuanya. Dia berkata, asal ku jamah jubahnya. Asal ku jamah jubahnya. Asal ku jamah jubahnya. Aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Dan firman Tuhan berkata, in Jesus name. Waktu wanita ini menjamah jubah daripada Yesus. Itu mungkin terakhir hidup dia. Dan firman Tuhan berkata, pendarahannya hilang dalam sekejap. Wanita ini bangkit. Wanita ini bersorak-sorai. Dan dia mengalami mujizat. Yesus berkata, imanmu yang menyelamatkanmu. Apa yang membuat wanita ini mengalami mujizat? Karena kuasa perkataan yang diucapkan. Asal ku jamah saja. Katakan sepatah kata. Aku akan sembuh. Aku punya Yesus yang dahsyat, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya ingat 15 tahun yang lalu di tempat ini. Hampir. Anak kami yang kedua namanya Rafaela. Divonis mati oleh 3 dokter di Bali. 3 dokter mengatakan, anak bapak gak ada harapan. Tinggal tunggu aja, serahkan. Saya ingat benar. Kami minta berdua bersama istri kami sepakat meminta seorang putri wanita. Waktu saya datang ke tempat ini, saya baru punya 1 anak putra Serafim, namanya Serafim, malaikat penyembah, umur 1,5 tahun. Dan waktu saya datang ke Bali, saya minta 1 lagi.
minta 1 sama Tuhan dikasih bonus 2. Hati-hati kalau minta. Tuhan gak pernah beri pas-pasan tuh. Yang suka berikan pas-pasan tuh manusia. Tapi saya percaya, kalau orang sudah mengalami the kingdom of God, memberi orang gak pernah pas-pasan. Amin? Ingat benar. Nah saya minta 1 dikasih 2 wanita. Dan waktu saya menerima berkat ini, anak saya lahirnya prematur, anak kami berdua prematur. Dokter mengatakan selesai. Kalau saudara masih ingat, waktu saya memimpin pujian, maka saya senang waktu ada Rita semua itu sama-sama. Kami menyembah Tuhan, sampai hari ini pun kami menyembah Tuhan. Nah pada saat itu, saya mengatakan anak saya hidup. Setiap hari kami berdua, tidak ada kata sungut-sungut. Gak keluar perkataan. Yang keluar perkataan iman. Yang keluar perkataan firman, ucapan syukur, penyembahan. Memperkatakan kehidupan. Memperkatakan firman, sembuh, mujizat terjadi. Saya berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan disembuhkannya. Setiap hari saya katakan itu. Saya bersyukur. Saya menyembah, saya perkatakan firman. Saya bisikkan di telinga daripada anak saya. Saya minta dukungan doa teman-teman. Saya minta doa daripada orang tua kami, Pak Arifin. Bapak datang ke rumah sakit, dia kunjungi. Dia berkata begini, saya masih ingat itu. Anakmu hidup. Anakmu akan jadi kesaksian. Dan saya mau sampaikan, terbukti hari ini umurnya 15 tahun. Hampir 15 tahun. Dan sangat cantik di antara semua para wanita. Anak kami tercantik luar biasa. Karena dia adalah putri raja segala raja. Saudara, itu Tuhan. Hidup kita harus berdampak hari-hari ini. Jangan jadi orang Kristen biasa. Dunia butuh hidup saudara yang punya kuasa. Dan saudara sudah diberikan kuasa. Uang saudara, jabatan saudara, kebebasan saudara, nothing. Saudara tidak bisa membawa orang kepada Yesus dengan uang saudara. Saudara tidak bisa bawa orang ketemu Yesus dengan cara semua kedudukan ketenaran saudara. Tidak bisa. Saudara mau hebat seperti apapun juga nothing semuanya. Tapi waktu saudara berjumpa dengan Tuhan, hidup saudara dipulihkan, disembuhkan. Orang waktu bertemu dengan saudara, dia pun akan mengalami yang sama. Karena ada Yesus dalam kehidupannya. Ada kuasa Allah yang menjamah kehidupannya. Bukan karena khotbah tadi Pak Arifin berkata. Ada orang yang lebih khotbah lebih hebat daripada saya. Ada orang yang khotbah memimpin lebih luar biasa. Punya suara yang wah kalau nyanyi sampai malaikat tuh merinding. Malaikat jealous. Wih kalau dia nyanyi dia khotbah malaikat bilang gini. Wih gila men. Kalah gua. Tapi bukan itu yang mengubah. Perjumpaan dengan Tuhan kuasa perkataan. Hari-hari ini, saudara mau ngomong apa dalam saudara? Saya merindukan hari-hari ini jangan keluar perkataan-perkataan yang tidak membangun. Tapi perkataan yang dahsyat. Amin. Colek kiri kanan. Ucapkan perkataan firman Tuhan. Ya, haleluya. Kau Allah yang besar. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau Yesus yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau Allah yang layak. Sama-sama katakan kau Allah yang besar. Amin.
Kau Allah yang besar. Ajaib dan mulia. I worship you Lord. Kau Yesus Amin. yang selalu membuatku Amin. terpesona. Woo. Segala pujian Haleluya. Thank you Rita. bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Katakan dengan iman saudara. Kau Allah yang besar, ajaib dan Yesus hebat. Kau Yesus Amin. yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian Bagimu ya Tuhan. Kau Yesus yang layak ku adorai. Saya mau tanya saudara, Tuhan bangga gak kalau melihat saudara mengalami kuasanya yang dahsyat? Justru untuk itu tujuan dia datang. Dia berkata tanda-tanda ajaib ini akan menyertai orang percaya. Dan dia menginjak ular kala cengking. Dan dia berkata segala kuasa telah diberikan. Kenapa dia mau mati? Kenapa dia bangkit, dia naik? Kenapa diberikan Roh Kudus dalam kehidupan saudara? Supaya saudara meneruskan. Saya ingat dulu Ariel belum di sini Ariel ya, masih dalam ini. Rita dulu sama-sama dengan saya. Saudara kita lihat waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tuh kan dibawa naik. Kita akan dibawa naik. Kita akan dibawa bertumbuh. Hidup rohani kita akan semakin luar biasa. Itu yang dikatakan hidup saudara mengalami dampak. Bukan uang yang banyak. Wow, kalau diberkati Tuhan uangnya 3 miliar jadi 6 miliar Pak. 6 miliar jadi 18 miliar. Itu mata duitan namanya. Kalau mobilnya udah 5 Pak, sekarang 10. Rumahnya 12 jadi 24. Serakah saudara teman. Lihat, pola kerajaan semakin diberkati, dia memberkati blessing. Semakin diberkati, dia memberkati. Semakin diberkati, dia memberi lagi. Karena dia tahu apa yang dia miliki, itu bukan punya dia, cuma titipan raja. Hari-hari ini, jadilah hidup Kristen berdampak. Pak, saya belum bisa khotbah, saya belum bisa mimpin pujian, saya gak bisa apa-apa, siapa bilang? Saya perkatakan kepada tim rekan sekerja saya Asyir KU3. Senyuman saudara waktu menyambut Asyir. Shalom. Selamat datang. Haleluya. Saudara percaya gak? Orang yang mau bunuh diri gak jadi bunuh diri. Senyumannya urapannya kenceng. Dia gak ada urapan ini. Gak jadi bunuh diri. Yang tadi udah mau pulang. Aku akan minum baygon. Dia ganti minuman yang sehat. Karena ada kuasa, ada Yesus dalam hidup saudara. Benar? Amin? Saudara tersenyum. Saudara disalami. Saudara merasakan luar biasa. Petrus waktu dia berjumpa dengan Tuhan, bayangannya loh. Saudara tahu bayangan? Saudara kan punya bayangan kan? Saya gak punya. Bayangannya. Orang sakit itu sembuh. Begitu luar biasa hadirat Tuhan. Itu orang kalau hidup memperkatakan firman Tuhan. Kita akan lihat ya, yang selanjutnya. Hati-hati dengan kata-kata kita. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saudara jangan bilang perkataan saudara tidak dipertanggungjawabkan, jangan bilang setiap hari malaikat mencatat perkataan saudara. Apa yang saudara ucapkan setiap hari? Buat istri saudara, buat anak, buat orang lain. Buat orang rekan sekerja saudara akan dicatat itu semua. Dan apa yang saudara ucapkan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hati-hati. Saudara perkatakan apa? Buat anak buah saudara, tim saudara. Dasar kamu, keluar binatang semuanya. Wah keluar itu semuanya. Kalau lagi kesel apalagi kalau umpama keuangan lagi susah. Ya. Income berkurang, keuntungan. Langsung ngomong kata-kata.
Hati-hati. Harusnya yang keluar bukan itu. Harusnya yang keluar. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Waktu saudara menyembah, aku menyembah Yesus. Aku bersyukur kepadamu. Dia lihat, wih keren banget ini Pak Luki, Pak Joko. Dia langsung berkata, cut. Tolong itu, lepaskan semuanya berkat kepada dia. Karena mulutnya penuh dengan pujian penyembahan. Kalau orang suka memuji Tuhan, mulutnya berbeda. Mulutnya pasti wangi. Nggak ada yang bau. Kalau orang bersungut-sungut, walaupun mulutnya bagus, tetap bau saudara. Bau kematian. Saudara mau menjadi bau kehidupan? Apa bau kematian? Waktu kita menghadapi persoalan mulut kita, kata-kata kita, harus ingat dipertanggungjawabkan ya. Ada contoh. Salah satu contoh di Alkitab Bilangan 13. 12 pemimpin nih. 12 pemimpin diutus. Dia berkata gini, coba intai. Tuhan janji untuk memberikan tanah Kanan. Diutus. Pemimpin 12 ya, 12 suku. Bukan orang biasa. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Lihat. Menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. 10 pemimpin menyampaikan kabar busuk. Tentang negeri yang diintai oleh mereka. Dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Padahal kenyataannya gak seperti itu tuh. Seringkali mulut kita tuh membesar-besarkan. Hati-hati loh saudara. Mazmur pasal yang ke-15 dan Mazmur 24, hati-hati. Orang yang boleh duduk di atas gunung Tuhan, orang yang lidahnya benar ini. Perkataannya lurus, tidak penipu, tidak pembohong. Tidak dolak-dalik, hati-hati. Di gereja memuji Tuhan, di luar mulutnya dolak, hati-hati saudara. Ya. Dia berkabar busuk, dia berkata penduduk yang memakan semua yang kami lihat. Dan orang yang tinggi-tinggi memang benar, tapi tidak semua benar perkataannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, benar orang-orang besar, enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Berapa banyak seringkali kita seperti ini. Udah gak mungkin kami bisa berubah. Udah gak mungkin keadaan dunia semakin tidak baik. Gak tahu apa yang terjadi di depan. Saya mau bilang hari ini, yang tidak mungkin bisa mungkin. Ucapkan perkataan firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-28 gak ada di sini. Tuhan mengangkat kita bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Jikalau kamu mendengarkan suara Tuhan baik-baik dan melakukan perintahnya. Ucapkan perkataan firman. Aku jadi kepala dan bukan ekor. Aku menjadi kepala, aku naik Tuhan, aku naik. Karena Tuhanku hebat. Kalau saya lihat hari ini saya berdiri di tempat ini. Yang pertama karena kasih karunia Tuhan. Kalau saya lihat hari ini saya berdiri. Beberapa daripada rekan saya pelayanan tahu. Itu semua saya memperkatakan. Tuhan aku diangkat menjadi kepala karena aku adalah putra raja. Dan saya bersyukur saya punya bapak rohani, ibu rohani, mentoring yang banyak membina saya. Saya tahu saya ada karena Tuhan dan bapak rohani. Dan seluruh kakak-kakak rohani saya yang mensupport kami dalam pelayanan. Hari-hari ini hati-hati dengan perkataan saudara. Yang terakhir, sebelum saya akan akhiri, belajar perkataan yang membangkitkan dari Daud. Saudara pernah dengar cerita Daud ya, saya akan akhiri sebenarnya. Suatu saat bangsa Israel sedang berperang melawan Filistin, berhadapan pada saat itu. Dan waktu dia berhadapan, bangsa Israel gak berani maju. Saat itu yang menjadi rajanya adalah Saul. Pada saat itu terintimidasi. Berhari-hari cukup lama gak berani maju karena Goliat itu mengintimidasi. Siapa yang berani? Tantang aku.
Pada saat itu takut, datang yang namanya Daud, kalau saudara dengar ceritanya itu. Anak yang boleh dibilang bau kencur. Suatu saat dia mendengar perkataan yang melecehkan daripada nama Allah Israel. Dihina Allahnya. Daud nggak suka. Dia nggak suka melihat orang fasik menghina Allahnya daripada Daud. Dia berkata, siapa itu berani berbicara seperti itu? Aku akan hadapi. Dalam ceritanya, orang berkata nggak mungkin Daud lo menang. Dia itu adalah seorang tentara yang udah terlatih. Badannya tinggi, itu ketopongnya aja. Wih, luar biasa, berat suruh ngangkatnya. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau saudara baca dalam Alkitab. Seperti biasa aku menggembalakan domba. Setiap hari aku bawa ke padang. Aku kasih makan, aku memuji Tuhan. Dia gembalakan dombanya, pekerjaan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Ada singa datang, dia bilang gini, kalau singa datang, ya gue tarik itu jenggotnya, gue tarik itu singa datang, gue hajar dia langsung. Buh. Ada beruang datang, ya paling cuma gue ketekin aja lah. Gue sikat langsung. Apalagi kamu, gue lihat orang yang tidak mengenal Tuhan. Hal yang sama akan terjadi. Dan firman Tuhan mencatat, Goliat dipenggal kepalanya oleh Daud. Saudara mau hari-hari ini menjadi orang luar biasa. Perkataan saudara firman Tuhan. Elia pernah berkata hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan terjadi kekeringan. Dia berkata hujan turun. Hujan turun. Yosua pernah berkata berhenti malaikat. Matahari, berhenti matahari. Itu dia bisa hentikan itu semuanya. Berhenti. Setiap perkataan orang benar, ucapannya penuh kuasa dan powerful. Sekarang saudara, apa yang saudara mau rindukan dalam hidup saudara? Saudara mau berkata yang mematikan, yang tidak membangkitkan atau menghidupkan saudara. Enggak harus jadi pengkhotbah. Tapi perkataan saudara, firman Tuhan. Yang terakhir saya akan tutup. Haleluya. Kuasa perkataan yang mentransformasi bangsa-bangsa. Dia berkata hari-hari ini perkataan kita harus seperti ini. Bangkitlah menjadi teranglah Indonesia. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit. Hampir 2 tahun ini lebih bersama istri dan anak-anak kami setiap hari. Kami bersama anak-anak kami bangun mesbah keluarga. Dari 2 tahun yang lalu sebelum corona. Setiap hari sampai hari ini. Terus kehidupan kami semakin meningkat kerohanian kami. Setiap hari yang kami katakan firman Tuhan. Kami hidupi, kami perkatakan dan kami lakukan. Pelan-pelan. Kami mulai menghabiskan semua hal yang tidak berkenan. Kedagingan, duniawi, semua kami habiskan. Yang kami perkatakan cuma firman Tuhan. Kami berdoa supaya Indonesia, Bali dilawat oleh Tuhan. Saudara pernah bayangkan kalau warga kerajaan pagi ini semuanya memperkatakan firman Tuhan. Berkata Bali penuh kemuliaan Tuhan. 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 Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Apa yang saudara ucapkan itu pasti terjadi. Setiap hari saya perkatakan. Saya akan tutup dengan beberapa firman Tuhan. Sebab Bali akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dan dia berkata, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saya akan akhiri dengan satu ayat. Saudara pernah bayangkan, saudara pernah mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Setiap apa yang saudara perkatakan dalam firman Tuhan, itu adalah roh kehidupan. Waktu pertama kali Tuhan menciptakan, Tuhan Allah menciptakan seluruh alam semesta. Dia hanya berkata, berfirmanlah Allah, jadi bumi. Jadi terang.
jadi gelap. Semua dengan kata-kata firman Tuhan. Saudara mau mulut saudara penuh kuasa? Mau mulut saudara dipakai Tuhan mentransformasi, membuat satu terobosan? Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Jangan keluar sesuatu perkataan yang tidak firman Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan. Saya mengundang seluruh tim. Yes. Aku punya Yesus yang besar. Kita persiapkan perjamuan kudus. Amin. Dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Perjamuan kudus ini bukan sesuatu yang biasa. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya Yesus, yang belum percaya Yesus dan di bawah 12 tahun belum mengerti ini, saya harapkan gak makan. Karena ini gak main-main. Ini berbicara mengenai persekutuan dengan tubuh dan darah. Dan firman Tuhan berkata, kalau didapatinya tidak layak, bukan berkat yang kita akan terima. Itu hak kita berkata. Tapi kalau saudara menyadari ini dan mengerti ini, maka seluruh janji Tuhan kita akan terima. Dan hidup kerohanian kita akan semakin lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Mari kita angkat bersama-sama roti ini. 20 tahun lebih, 30 tahun yang lalu. Sebelum gereja ini dibangun, saya ingat benar sedikit kesaksian, sedikit daripada tentang biografi gereja ini. Dimulai dari cuman beberapa orang, Pak Arifin, almarhum daripada Bapak Abraham. Berdoa setiap pagi menyembah, mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Setiap hari dia cari Tuhan. Setiap hari dia haus dan lapar akan Tuhan. Dia menyatu dengan Tuhan. Bertahun-tahun dia mendekat, dia perkatakan firman Tuhan. Kalau saudara lihat sekarang, Rock Lembah Pujian yang dulu namanya Betani, Successful Betani berubah menjadi Rock Ministry. Sekarang sudah terdiri dari 400 sekian gereja di seluruh dunia. Dan bukan hanya itu, di seluruh dunia. Dan berapa banyak melahirkan pemimpin-pemimpin anak-anak rohani. Yang Pak Arifin pernah tua semua buat, Bu Kristi, Pak Franky. Saya tahu mimpi dia tahun 2025. Dia perkatakan 1000 gereja. Mari kita genapkan rencana Tuhan melalui visi orang tua kita, amin. Mari tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat malam dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkannya. Setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat akan kasih, akan kuasa, akan kebaikan Tuhan. Dia sudah gantikan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ucapan syukur, tinggi-tinggi. Engkau melihat Tuhan, seluruh warga kerajaan. Engkau maha tahu apa yang sedang dia hadapi. Kalau ada yang sedang putus asa, kalau ada yang sedang menghadapi satu sakit, penyakit ataupun apapun juga yang sudah tidak ada harapan. Dia berkata ada perjanjian, ada covenant di dalam darahnya.
yang merasa bahwa dirimu tidak layak, dia berkata, aku yang melayakkan. Terima kasih Tuhan buat cawan ucapan syukur ini. Di dalam darah Kristus ada perjanjian, ada kehidupan, ada kemenangan. Kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan pernah gentar. Dan kami tidak akan pernah Tuhan khawatir. Karena apa yang kau firmankan itu pasti terjadi. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman. In Jesus name. Haleluya. Saya percaya kita semua pagi ini diberkati. Terima kasih Koyanto atas pelayanannya di KU yang pertama. Dan kiranya Tuhan selalu pakai untuk menjadi berkat dimanapun berada. Amin. Warga kerajaan sebagai representative of Christ Kingdom. Sebagai perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Siap memperkatakan firman Tuhan. Siap menjadi berkat. Siap menjadi dampak. Amin. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya selalu memperkatakan firman Tuhan. Kiranya melalui keluargamu boleh menjadi dampak. Kiranya melalui pekerjaanmu juga boleh menjadi dampak. Melalui pelayananmu dimanapun Tuhan kirimkan Anda berada juga akan menjadi dampak. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.